Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih di kelas 9 di sekolah kita bersama, yaitu SMP Islam Al-Munawwarah, di mana minggu lalu kita sudah belajar mengenai kurban. Bagaimana cara menyembelih, hewannya harus bagaimana. Alhamdulillah sudah kita pelajari. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini adalah materi baru kita, pelajaran baru kita. Nah, kalau dilihat pada gambar, terdapat bayi laki-laki dan di bawahnya ada 2 ekor kambing. Dan di sebelah kanan ada bayi perempuan serta di bawahnya ada seekor kambing. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak tema kita pada kesempatan kali ini? Ya, betul. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang akikah. Tentang akikah. Apa itu akikah? Ininya apa saja? Pengertiannya apa saja? Hewannya yang kayak gimana akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita mulai. Pengertian akikah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, maka kita harus paham dulu akikah itu apa. Nah, di sini disebutkan memiliki buah hati memang sangat menyenangkan bagi orang tua, serta salah satu tujuan dari berkeluarga adalah memiliki keturunan yang menyejukkan hati. Namun, dalam setiap anak yang lahir di dalam keluarga memiliki suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua muslim yang harus ditunaikan. Jadi, akikah itu ditunaikan, kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua. Setiap orang tua yang memiliki anak di dalam keluarga, mereka memiliki kewajiban untuk melakukan akikah terhadap anak-anak mereka. Di dalam Islam telah dijelaskan dengan jelas dan lengkap baik dalam Al-Quran, hadis, serta penjelasan para ulama. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Akikah menurut bahasa berarti membelah atau memotong. Sedangkan akikah menurut istilah berarti menyembelih hewan tertentu sehubung dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan melakukan akikah merupakan salah satu bentuk pendekatan diri dan ucapan rasa syukur kita kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, akikah sendiri kita bisa mengartikan adalah penyembelihan hewan, kambing, domba dengan sehubungan dengan kelahiran seorang anak. Itu pengertian akikah. Sejarah akikah. Dalam sejarahnya, tradisi akikah merupakan warisan dari tradisi Arab pra-Islam yang dilaksanakan dengan cara menyembelih hewan kambing pada saat bayi lahir yang kemudian darahnya dioleskan kepada kepala si bayi. Ini adalah pra-Islam, artinya sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian praktik tersebut diubah dengan mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi-wangian. Akikah dalam Islam juga tidak membedakan bayi laki-laki dan perempuan, tidak sebagaimana tradisi Arab pra-Islam yang hanya mengusulkan akikah bagi bayi laki-laki. Jadi kalau tradisinya orang Arab sebelum masuk Islam, akikah itu hanya dilakukan pada bayi laki-laki saja, bayi perempuan tidak dilakukan akikah. Tetapi setelah datangnya agama Islam, akikah baik bayi laki-laki ataupun perempuan dua-duanya diakikahin. Nah, ini berdasarkan Pak Nasaruddin Umar, Profesor Nasaruddin Umar. Nah, waktu pelaksanaan akikah, kapan sih akikah itu dilaksanakan? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Samurah, Bapak bacakan. An Samurah bin Jundab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin rohinah bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma
sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Nah, di sini disebutkan bahwasanya waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah di hari ke-7 atau seminggu setelah bayi lahir biasanya, dan dicukur rambut dan dikasih nama si bayi tersebut setelah 7 hari. Jadi waktu pelaksanaan akikah yang pertama adalah di hari ke-7 setelah kelahiran si bayi. Prakteknya gimana? Ya, menyembelih dan dicukur dan diberi nama. Disebutkan di sini lagi di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, al-aqiqatu tudbahu li sab'in aw li arba'a asyarata aw li ihda wa ishrina, katanya. Akikah disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21. Ini adalah waktu-waktu pelaksanaan akikah di hari ke-7 atau di hari ke-14 atau di hari ke-21 dari kelahiran si bayi. Ini adalah waktu pelaksanaan akikah berdasarkan hadis Nabi. Nah, hukum pelaksanaan akikah, hukumnya apa sih? Hukum pelaksanaan melaksanakan akikah adalah sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang mendekati wajib bagi orang tua yang mampu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, an Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba minkum ayyan suka an waladihi falyaf'al anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyah syatun. Diriwayatkan dari Amr bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelih kambing karena kelahiran bayi, maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki 2 ekor kambing yang sama, artinya umurnya sama atau berdekatan, dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Dan hadis lainnya, an Ibni Abbas anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain kabshan. Diriwayatkan dari Abu Abbas bahwasanya Rasulullah mengakikahi Hasan dan Husain dengan 1 kambing dan 1 kambing. Artinya, berdasarkan hadis-hadis ini, maka para ulama menyimpulkan bahwa akikah hukumnya sunnah muakkadah, artinya sunnah yang mendekati wajib. Kalau kita sebagai orang tua memiliki rezeki yang cukup, mari kita akikahi anak-anak kita. Kemudian, bagaimana jika sampai usia balik dan dewasa belum juga melaksanakan akikah? Nah, bagaimana? Udah gede tapi belum diakikahin. Nah, di sini disebutkan kasus ini sering terjadi di tengah masyarakat. Kondisi ekonomi seseorang kadang kurang menentu, turut mempengaruhi pelaksanaan anjuran akikah. Mereka yang berkecukupan dan diberi kelapangan rezeki tentunya ingin segera melaksanakan anjuran ini demi rasa bersyukur mereka atas lahirnya sang buah hati yang didambakan dan dinantikan. Sebaliknya, bagi orang tua yang perekonomiannya sedang dalam masa sulit saat kelahiran putra dan putrinya, maka akan terasa berat melakukan ibadah ini. Terus bagaimana? Sedangkan yang kita pelajari sebelumnya bahwa hukum melaksanakan akikah adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang mendekati wajib. Tetapi bagaimana kalau orang tua kita belum mampu melaksanakan akikahnya? Maka di sini disebutkan, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, bahwa anjuran untuk melaksanakan akikah oleh orang tua kepada anaknya berakhir ketika si anak telah balik. Setelah itu, si anak diperbolehkan memilih untuk melaksanakan sendiri akikahnya atau meninggalkannya. Yang perlu kita ingat, hukum pelaksanaan akikah adalah sunnah. Sunnah artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala,
dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Kewajiban orang tua untuk mengakikahi anaknya berakhir ketika si anak telah balik dan sudah dewasa. Nah, ketika sudah dewasa, maka itu terserah kepada si anak tersebut mau akikah atau udah enggak akikah sekalian. Tapi baiknya tentu kita akikah. Dalam hal ini tentunya melaksanakan akikah lebih utama karena akan terhindar dari pendapat ulama yang menganggap bahwa akikah hukumnya wajib. Uraian di atas juga sekaligus menanggapi pertanyaan pertama saudara. Artinya, anjuran akikah yang dibebankan kepada orang tua masa aktifnya berakhir ketika sang anak sudah balik. Kalaupun orang tua masih tetap ingin melaksanakan akikah untuk anaknya, maka caranya adalah dengan memberikan uang kepada anaknya agar digunakan untuk membeli hewan yang akan disembelih sebagai akikahnya. Dengan demikian, niatan mulia orang tua tetap terakomodir, di samping pula anjuran akikah juga terlaksana. Artinya boleh kita akikah sudah dewasa, udah gede misalkan, silakan. Udah balik, udah dewasa, udah punya penghasilan sendiri, silakan akikah. Kalau pas bayinya belum diakikahi, itu boleh-boleh saja. Jadi tidak mempersulit. Kalau pas bayi kita nggak bisa melaksanakan akikah karena kekurangan uang misalkan, boleh nanti diakikahi pas kita udah dewasa dan udah berpenghasilan sendiri. Jumlah hewan akikah, jumlahnya berapa? Di sini diriwayatkan dari hadis Aisyah. An Aisyah qalat amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'uqqa anil gulami syatani wa anil jariyah syatan, katanya. Diriwayatkan dari Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengakikahi bayi laki-laki dengan 2 ekor kambing dan bayi perempuan dengan seekor kambing, sebagaimana yang digambar ini. Jadi kalau anak kita laki-laki, maka kita akikahi 2 ekor kambing yang berdekatan atau yang sama umurnya atau yang berdekatan umurnya. Sedangkan kalau bayinya perempuan adalah cukup 1 ekor kambing saja. Nah, silakan anak-anak tanya ke orang tuanya udah akikah belum. Misalkan kalau belum, ya udah nanti misalnya mudah-mudahan ada rezekinya. Sunnah-sunnah dalam akikah. Yang pertama, ketika melakukan akikah baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, membaca takbir Allahu Akbar. Dan yang keempat adalah membaca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa ilaika aqiqata fataqabbal minni. Nah, aqiqata, setelah aqiqata kita sebutin nama bayi kita, misalkan nama anaknya. Misal contoh kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa ilaika aqiqata Ahmad fataqabbal minni. Dan yang kelima adalah binatang yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Ini adalah sunnah-sunnahnya. Jadi kalau digabungkan dari awal sampai akhir, caranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa ilaika aqiqata fataqabbal minni. Nah, ini adalah sunnah-sunnah dalam akikah. Alhamdulillah, untuk materi kita pada kesempatan kali ini telah usai. Insya Allah materi mengenai akikah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas hewan yang bagaimana sih yang boleh, yang sah diakikahin, hikmahnya apa sih akikah itu, dan perbedaan antara kurban dan akikah itu apa saja. Nah, insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan berikutnya. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.